Hari ini bersama Gary Ang. Makasih udah mampir ke sini. Halo Bang. Gue tahu nih agak aneh. Aneh. Ini ide siapa sih? Lu ya Gilang ya? Gue tahu nih Sanci kasurnya enak, datang ke sini. Tapi enggak, ini ada kasur mau masuk. Kita bikin di atas kasur kali ya gitu. Masa harus kayak gini, Gilang? Nyaman Bang. Hah? Nyaman sih. Nyaman sih, nyaman. Tapi gue kaget loh tadi pas masuk. Tapi kan Kayak yang biasa gue liat di video nggak begini. Untung lo ini ya, untung lo masuk ke sini udah rame orang ya. Udah rame. Iya. Lo kebayang gak sih lo diundang podcast sama Bang Radit tuh kan? Iya. Yang lain mau pada dateng, masih ada di situ. Gimana Radit sendiri podcastnya? Sini Ger. Udah gak apa-apa sini Ger. Kita ngobrol di sini. Tapi ini emang kasurnya empuk ya. Tapi ini pertama kali berarti podcast di atas kasur. Podcast di atas kasur. Karena kebetulan gue dikirim sama Sanci kasurnya. Mungkin Gilang mikir sekalian nyobain. Enak di kasurnya. Ya kita berharap gak di-endorse sama kolam renang aja sih. Ntar gue duduk di atas air dong. Oke. Gary, lu tidur gimana? Ya gue mau ngomong apa Gil? Lo kalau ngasih gue tamu ada di atas kasur, ngomong apa gimana? Masa gue ngomong dia masakin Arab? Mau nggak mau harus ngomong tidur. Tidur sih. Gimana nih tidur lo? Nggak, tapi ini dibandingin kasur yang di Bang Bed. Oh beda dong. Beda dong. Tapi itu nggak di-endorse kan? Itu Bang Bednya. Itu Bang Bednya enggak. Bang Bednya enggak. Kasur yang di Bang Bed enggak. Dikasih aja di support. Tapi kan kalau berarti kasur jangan bilang beda dong, kan itu juga di support. Loh bukan, maksudnya kan kalau kasur yang dipakai di Bang Bed itu kan nggak bisa jenis kasur yang kayak apa, mungkin yang spring bed atau yang tebel. Ya dia kasur standar aja. Jujur gue baru nyobain juga tadi. Gue juga nggak tahu nih kenapa ada belahannya di sini. Ini agak tadi katanya kalau buat berantem ada penyangganya. Kalau lo kan ini juga ya lari segala macam kan? Ya olahraga. Gue cerita dari personal gue dulu deh. Gue pertama kali ngelihat lo itu ada di maraton yang season terakhir ini justru. Tapi yang kedua lo ikut ya sebenarnya? Ikut dong. Dari satu juga dari satu. Gue ngeh yang ketiga ini karena pas. Gue ngehnya karena gini. Karena selama ini gue pikir kayak lo dimintain masak sama Arab apa segala macam. Nah itu gue baru ngehnya itu lo lari pas Dokter Tirta. Dokter Tirta bilang dia orang hebat gitu. Oh pas Dokter Tirta datang. Ya. Itu season 2. Oh season 2. Nah itu dari situ gue ngeh. Kalau ternyata lo lari apa sampai gue cari-cariin tuh. Video-video lo pernah lari kan. Traileran ya. Nah itu karena gue gak ngerti konteksnya. Kenapa Dokter Tirta bisa seterkesan itu? Ini orang monster gitu katanya. Mungkin sebenarnya karena dia tidak expect menemukan orang seperti gua ada di tongkrongan itu, Bang. Oh iya. Ya mungkin kan itu kan orang kan ngeliatnya tongkrongan ini isinya kerjaannya ya minum, party, dunia malam. Kayak nggak mungkin lari di gunung. Iya, dia nggak expect dia nemu ada manusia itu di situ gitu. Obrolannya sampai dia tahu lo doyan lari itu dari mana? Awalnya gue juga tidak ingin membuka topik. Gue tahu Dokter Tirta lari. Bahkan gue pernah satu lomba bareng. Cuman waktu itu Dokter Tirta belum tahu gue Bang. Jadi omongannya itu waktu itu ceritanya kita lagi ceng-cengan. Kalau misalnya si Dokter Tirta ini menganggap anak-anak di maraton ini pasti olahraga. Enggak, pasti banyak duit nih ceritanya nih. Terus dia nunjuk gua kayak mobilmu pasti BMW dia bilang gitu-gitu. Gitu iya, mobilmu pasti BMW kan gini-gini. Enggak dok gitu, saya kemana-mana naik KRL waktu itu. Bisa naik KRL buat kemana-mana. Oh iya masa bohong kamu dia bilang pakai KRL gitu dia bilang. Kenapa lu negatif tinggi banget sih? Makanya. Bohong kamu gitu. Iya dibilang. Gak mungkin. Nah terus gue bilang kayak bener dok, bener saya kemana-mana masih naik KRL karena emang waktu itu juga nggak punya kendaraan pribadi gitu kan. Sampai Arab bilang, iya dok dia kemana-mana pakai KRL tapi sepedanya mahal. Si Arab bilang gitu. Kemana-mana pakai KRL tapi sepedanya mahal. Itu baru beli 3 hari lalu ceritanya. Semahal apa itu? Berapa duit tuh? Kalau mikir 32.
32 juta. Iya. Sepeda. Mahal ya ternyata ya. Lumayan. Karena tujuannya untuk dipakai untuk kompetisi. Itu yang nggak ada remnya ya? Ada dong. Masa nggak ada remnya? Nggak, maksud gue ada sepeda yang remnya harus di... Itu sepeda fiksi beda. Ini bukan. sepeda bukan. Ada remnya. Oh, sepedanya ada remnya. Ya. Yang buat dia mahal apa? Kenapa ada sepeda harga 32? Bahan Dari apa bahannya? karbon gitu. Ada yang bahan dari karbon, ada yang bahan aluminium. Oh. Bahan karbon, terus gear setnya. Gear set tuh giginya. Iya. Berarti bisa sampai gigi... Bukan jumlah giginya, tapi maksudnya kualitasnya. Kualitas giginya. Iya. Ya gitulah bang, pokoknya. Ya. Apakah itu yang paling mahal yang pernah lo punya? Untuk sepeda. Itu satu-satunya dan sepeda pertama dan nggak beli lagi. Oke. Kalau lo bawa ke apa? Lo pakai buat race biasanya? Belum, emang pakai buat Sehari-hari? untuk latihan. Jadi gini, itu dipakai untuk latihan. Dan kalau misalnya suatu nanti mau ikut race, pakai itu. Itu bisa dipakai. Kalau lo lagi latihan bareng teman-teman, pernah dong berarti ya? Pernah bareng Bang Uus, pernah. Oke. Kalau lagi latihan bareng teman-teman, apakah itu sepeda paling mahal di antara teman-teman? Enggak. Biasanya ada yang lebih tinggi Ada juga? yang lebih tinggi lagi. Paling mahal berapa? 60 ada? Ada 80, Gile. 150 juga ada. Wah, ada yang pernah kecolongan nggak sepeda? Wah, di circle saya belum ada sih bang. Nggak ada ya? Belum Orang ada. tahu nggak kalau itu sepeda 100 juta? Yang tahu mungkin yang antusias sepeda aja. Oh, karena tuh mahal banget bro. Mahal banget emang. Oke, 32 kalau dia rusak diperbaiki bisa? Bisa, asal jangan patah. Oh, penyok-penyok gitu Nggak bisa? bisa penyok. Pilihannya kalau nggak utuh patah. Nggak bisa diperbaiki dong? Nggak bisa. Lecet-lecet masih, Ya, lecet masih aman? oke, aman. Dipakai enak lecet? Dipakai aman, nggak mempengaruhi performa. Oh, ban Ban bisa ganti? Harus ganti dong, betul. Pelek juga Pelek hancur boleh diganti? bisa. Oh, Yang mungkin bagian paling mahalnya ada di bodinya, kerangka. karena karbon? Iya, velgnya juga karbon. Oke, velg bisa nggak gue beli sepeda 32 juta, abis itu peleknya gue beli yang mahal? Maksudnya gue upgrade pelek, maksudnya gitu? Bisa? Oh bisa? Bisa. Bisa nggak gue beli sepeda 32 juta, peleknya 60 juta? Gue naikin peleknya aja. Berarti peleknya Lebih aja mahal dinaikin. peleknya, iya. Bisa nggak gitu? Bisa aja. Oh, ada aja orang Ada yang aja. peleknya lebih mahal daripada bodinya? Iya, tapi biasanya akan mengutamakan bodinya dulu karena mereka nyari bodi yang karbon. Oke. Apa penanda itu sepeda mahal? Kelihatan nggak ada logonya? ada Kelihatan, apanya? dari suara kelihatan aja. Dari suara aja udah kedengeran. Oh. Dari kelihatan kayak waktu itu pertama, jadi kan itu sepeda gua taruh di luar bang. Pas Arab bilang, coba mana sepedanya? Si dokter Tira bilang mana sepedanya? Coba lihat gitu kan. Pas bawa, Jadi baru gitu. nggak gitu dong. Kayak Ferrari. Baru keluar dia lihat aja si dokter Tirta udah tahu dia. Dari suaranya? Dari ngeliat doang dari jauh Oh. dah. Wih dia bilang kayak gitu. Nah cuman terlalu dilebih-lebihkan itu sebenarnya. Sama dokter Tirta. Iya, jadi dokter Tirta tuh bilang ini sepeda harga 80 juta. Padahal 32. Iya, padahal gue belinya 32. Mungkin emang satu mungkin gue dapat murah. Dan memang waktu zaman Covid itu kan sepeda sempet hype kan. Iya. Jadi harga sepeda tuh naik. Mungkin pada saat itu harganya segitu. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Berarti sepeda ini pernah digoreng? Pernah kena goreng lah ya? Menurut gue pernah. Karena demand-nya lagi tinggi Betul, pada saat demand itu. lagi tinggi. Harga retailnya berapa? Jujur kurang tahu bang. Oke. Pokoknya lo dapat 32 aja? Iya. Gitu. Jadi waktu itu gue baru mau terjun. Jadi belum pernah gue sebelumnya. Gue baru mau terjun hari itu. Oke. Itu. Nah lo punya sepeda mahal itu, Ya. belum pernah dipakai race sampai hari ini? Belum. Oke. Kenapa lo beli sepeda itu? Emang buat latihan? Lo suka olahraga? Kenapa nggak motor gitu pada saat itu? Karena lo kan emang bukan orang yang race sepeda kan? Enggak. Nah kok kenapa nggak motor gitu kalau punya duit itu? Karena waktu itu emang tujuannya dalam beberapa tahun ke depan mau ikut Ironman. Jir, gila. Jadi mau nggak mau harus belajar sepeda. Lo berani terbang? Bukan bang. triathlon Ironman gitu. Ya berenang, goes, lari. Gue tahu tuh itu Iya. yang kayaknya capek banget itu ya. Capek banget. Oke. Oke. Udah nih, dokter Tita terkesan nih sama lo. Mahal nih sepeda. Terus Ya. dia bilang wah keren lo gitu. Udah Ya. mulai dapet respect tuh pasti tuh. Mungkin dia masih kaget. Oke. Dia Lalu? nanya maksudnya kayak
kayak kamu sering goes, dia bilang. Enggak dok, ini baru beli, baru mau belajar goes. Ya kan. Di situ baru gue buka pembicaraan, gue bilang ke dokter Tirta, dok kita pernah loh dok satu race tahun lalu gitu. Kaget dia. Di mana dia bilang? Adalah satu lomba. Terus dia nanya, kamu ikut yang kategori berapa? Oh itu tiap race ada beda kategori? Iya ada kategori jarak. Kayak kalau gue ikut maraton tuh ada yang 5 kilo, 10, 15. Iya ada yang 5, 10, 21, 42 gitu kan. Ini di Gunung Merbabu gitulah, dia nanya, kamu ikut yang kategori berapa? Saya ikut yang 40 dok. 40 kilo? Iya. Si dokter tuh kalau gak salah ikut yang 10 atau 15 berapa gitu. Iya kalau gak salah deh. 40 kilo di Gunung Merbabu jauh lebih sulit daripada maraton-maraton yang pernah dibikin orang-orang di kota gitu dong? Oh iya dong. Karena ada elevasi. Ada naik turun gunung, betul. Dokter Tirta hanya bisa yang 10. Waktu itu. Oke. Waktu itu tahun 2024. Hanya kuat 10. Kalau nggak salah yang 10 ya. Oke. Nah lu 4 kali lipat nih. Iya. Artinya kalau orang tahu itu denger itu kayak gila nih orang keren gitu ya. Iya dong 40 kilo kan. Mungkin bukan keren sih bang, tapi dan yang bikin dia kaget itu pertama kali. Itu pertama kali gue ikut race. Ya ikut yang 40 ikutnya. Sebelumnya lo ikut apa gitu gak pernah? UIRAN atau apa? Oh iya paling yang di gunung ya. Oh lo pertama kali di gunung. Itu race 40 yang di gunung. kilo. Iya. Gila 40 kilo ya. Iya. Jadi mungkin itu yang bikin Pak Dokter itu terkesan kaget. Karena kayak gak normal, gak seumumnya orang ikut lomba race trail pertama kali kategori 40 gitu. Sesulit apa trail run? Sesulit apa? Maksudnya apakah sangat sulit bang. Karena dia nanjak makanya banyak yang nyerah atau sulitnya karena tidak bisa menyerah di tengah jalan. Karena harus turun sendiri. Lo bener dong. Bener juga ya. Iya kalau kita ikut race di tengah jalan, saya contoh di Jakarta kan banyak ya event lari. Nyampe di Sudirman pakai Gojek. Saya udah di tengah-tengah kayak waduh saya nggak kuat. Ya minggir pesan Gojek pulang. Kalau di ini drivernya juga kayak serius nih mas. Gak ada, nggak bisa. Bahkan nggak ada sinyal. Ada nggak yang nyerah di tengah jalan? Ada. Berarti ini turun jalan kaki. Turun. Ya udahlah turun gitu. Dituntun sama kalau cedera ya dituntun sama marshalnya. Itu pun mau nunggu marshal datang harus nunggu marshal jalan dulu nyampe. 40 km berapa lama itu finish lu? Kalau kemarin gue 17 jam bang. 17 jam? 17 jam, 28 menit ya. Batas waktunya 18 jam. Lu jadi lari 17 jam? Gak lari bang, bergerak. Bergerak tuh maksudnya? Jadi ya gak selalu lari. Ada yang jalan. Ntar duduk makan siang dulu. Oh boleh? Boleh dong. Kalau gak bisa lah bang, gimana? Makanya 17 jam kan lama pasti banget. Kita berhenti kan ada titik-titiknya, kita isi air, makan siang. Berarti race itu memperhitungkan seberapa cepat lo makan? Iya. Jadi setiap titik di mana gue istirahat, gue kasih waktu. Oke, di sini cuma boleh berhenti 5 menit. Berarti semakin cepat lo makan, semakin cepat finish lo. Betul. Pada kayak gimana makan? Jadi kalau tapi kan cepet banget terutama kan? Ini orang kan kalau gue kan ikut hanya berpartisipasi bang, tidak ngincer level juara, podium 1, 2, 3 gitu, enggak, partisipasi aja. Makan tuh lo masak atau makan aja? Udah ada makanannya di sama panitia disediakan, betul. Berarti semua orang harus makan makanan yang sama? Iya. Oh keadilannya di situ? Keadilannya di situ. Boleh nggak gue nggak makan? Boleh. Kalau mau bawa nasi bungkus sendiri dari bawah bisa. Oh boleh. Bisa aja. Kalau dia pakai gel-gel apa makan gitu? Oh iya bisa juga, boleh. Itu diperbolehkan. Tapi menurut lu nggak akan cukup energinya? Nggak akan bisa menggantikan nasi, telur, ayam goreng, beda bang. Lu bawa makanan sendiri apa makan dari sana? Makan dari sana. Karena tasnya penuh. Oke, makan lu cepet waktu itu? Cepet. 3 suap langsung masuk? Mungkin cepetnya lebih kayak kita habis makan langsung bergerak lagi. Oh. Jadi, lo ngewaktuin berapa buat makan? 2 menit, 3 menit? Paling 5 menit. Kalau jadi itu ada titik-titiknya bang. Jadi titik tempat kita makan besar itu cuma 1 biasanya. 1 atau 2 kali doang. Sisanya itu cuma titik yang kayak ada roti atau ada telur rebus atau ada pisang. Oh itu boleh, snacking? Kita bisa ngambil langsung jalan. Makannya di jalan.
Kalau abis makan kan perut ini. Iya. Berarti nggak lari. Jalan. Abis makan jalan aja. Iya. Kadang kalau bisa langsung lari, ya langsung lari pelan-pelan dulu. Tergantung. Jadi kayak Wah, lo ya, gila sih, bro. harus mengenal tubuh sendiri sih Bang gitu. Gila, itu gila sih. Lumayan. Latihannya gimana untuk, kan berarti lo harus ada latihan makan, latihan lari sambil abis makan, lari sambil makan, ada latihan gitu dong? Nggak ada sih. Oh. Jadi makan, jalan. 17 jam 28 menit itu waktu yang oke untuk pemula. Pemula trail maksudnya. Sebenarnya dibilang oke, kurang tahu sih Bang. Cuma emang kalau kebanyakan partisipan yang ikut di sana itu semua bisa finish aja udah oke. Karena itu waktu itu pendaftarnya kalau nggak salah sekitar 170-an. Oke. Yang bisa sampai garis finish itu cuman 45. Oke. Sanchi Softbet ini Oke. kokoh dan gue gimana nyambungin ya, ini lagi ngomongin soal lari. Ya, gimana? Gue lagi ngobrol terus istirahat. Ini kita lagi di kasur ini. Oh iya. Ngomongin lari. Terus itu suruh makan. Nih Gilang ada-ada aja idenya nih. Nggak, tapi enak ya. Enak. Buat gue kasur itu salah satu investasi yang paling baik. Setuju. Karena waktu itu kan gue baca ternyata hampir sepertiga atau seperempat hidup kita tuh kita habiskan di atas kasur. Buat tidur kan. Bener. Jadi emang harus paling oke. Nah Setuju. ini gue seneng ini, kadang kan orang kan mintanya empuk-empuk banget sekalian. Betul. Nah kalau buat gue ini empuknya pas. Sama. Karena kalau terlalu empuk nggak bagus buat Tulang belakang, pinggang betul. juga, Iya, bener kan? bener. Iya nih, ini emang pas banget. Ini kelihatan kokoh, stabil dan tahan lama. Terus bisa adjustable juga tuh kaki-kakinya. Nah lu bisa custom juga nih letternya. Ini belakang nih, dipannya. Ya, dipannya ya namanya ya, dipannya ini. Ini nyambung berarti ya, nyambung ya sama bawah kan ya. Nyambung banget. Dia nyambung sampai nyambung kan? Nyambung. Dia nyambung sampai bawah. Terus rangka bajanya juga berkualitas. Oke. Jadi yang penting kan tahan lama. Tahan lama. Ya kan, awet. Kasur perlu awet. Kasur perlu awet. Perlu awet, bener. Di rumah lo kasurnya kayak apa? Segede ini kah atau? Kayaknya segi besar ini deh. Ini Sebesar ukuran ini juga ya? 160, 180? 180 sama sebesar ini. Oh pas, berarti pas 180 ya buat kali lo 200 segini nih, ya. benar ya. Oke, kita ada bantalnya juga nih pas nih. Ini gue duduk kayak gini pinggang suka sakit nih. Jadi kita bisa pakai bantal juga. Nah ini bantalnya boleh. Wih, bantalnya ini dia ada macam-macam bro. Jadi tergantung BMI kita, BMI index kita, body mass index kita. Ini apa ya? Apa namanya? Memory foam gitu ya bentuknya ya, kayak mengikuti Waterfoam technology. Waterfoam technology. Dia itu sama kayak kasurnya, teknologinya dikembangkan bersama CNSA, Chinese National Space Administration. Gitu. Hanya lupa tadi. Itu kan C kan, ini level A. Level E. Ini buat orang yang mungkin lebih kurus kali ya, BMI-nya. Oke, ini untuk orang yang lebih berbobot lebih. Iya, kalau bobot lebih banget pakai ini buat jadi bantal. itu kayak gede banget. itu terlalu lebar kayaknya. Tapi ya ini adalah pilihan-pilihan bantalnya. Kita dikasih yang C bro. Oke. Ya nanti lo bawa pulang nanti. Oke, terima Itu buat kasih yang lo C. ini. Kita cobain ini kepalanya di sini. Oke. Cobain bro. Tidur. Nih. Asik nih tuh. Iya kan? Keren ya ngeliat lampu studio pedes juga ya. Kok bisa naik? Kok naik? Dari mana itu? Oh keren. Oh pantesan dia iniin kita. Mau surprisein kita nih pakai beginian. Kok yang ini enggak? Nggak sampai kelipet kan ini? Kok nggak berhenti? Kok yang ini enggak? Kok punya lo nggak bro? Karena gue lagi marah sama lo. Kalau lagi marahan gini. Jadi nggak mau ngeliat mukanya. Naik loh. Naik kan? Yoi, asik kan? Canggih loh. Canggih kan? Gue juga baru tahu lagi, kaget juga gue. Kok naik lagi? Naik lagi? Wah. Oh biar kayak sofa. Oh iya loh. Gokil. Gokil. Ih, Seru banget ya. Cuman gue nontonin mereka ngapain. Ini kayak nontonin mereka, nontonin Tio nanti gue. mantap banget ini. Oh gue ngerti ini pemanfaatannya nih. Bisa kayak lo lagi di rumah. Depan dikasih TV bro. Sambil nonton. Sambil main game. Ada yang taruh ini di ruang tamu gak ya?
Ada. Bisa aja kan ya? Ada. Sambil nonton. Anwar naro di ruang tamu. Dia percaya. Nah, lo sering gak sih kayak Wow. lagi di rumah terus lo mikir lo sering gak lagi di rumah terus lo mikir kok gue lo sering gak lagi di rumah terus lo mikir kok gue gak pernah ditimang-timang lagi ya gitu. Timang apa ya bang? Ditimang-timang kayak bayi gitu. Oh di Iya, nah kasur ini bisa nih. timang-timang kita. Coba mana timang-timang. Oh ini maksudnya. Oh ini lebih ke naik turun ya. Mode otomatisnya begitu. Oh, oke. Jadi misalnya lo pengen di cradle gitu bro. Jujur ya, gue baru tahu lo ada kasur bisa kayak gini. Sama bang. Iya. Kalau yang ini bisa naik, oke lah. Iya. Nggak kaget. Ini Iya bisa kayak gitu, bisa kayak bikin sofa. gini ya, kayak sofa ya. Kita keluarin rodanya ya. Ternyata bisa jalan. Tapi canggih loh. Canggih ini. Nah ini kan belum ada spraynya nih. Benar. Belum ada Itu penutupnya pertanyaan gue tadi juga. bang, spraynya gimana tuh? Nah Sanchi itu lagi nyari vendor yang mau kerjasama. Untuk bikin spray khusus. Iya spray atau sarung bantal. Soalnya kan bisa begini kan dia nih. Betul. Ininya kan ya. Ini emang keren banget. Jadi kalau misalnya ada vendor-vendor spray yang tertarik, bisa hubungin Sanchinya. Atau hubungin tim kita ambil 20%. Jadi agency gue. Tapi kalau yang bagian kakinya ini nggak bisa terpisah ya. Bagian ininya doang yang terpisah. Iya. Jadi ntar kayak istri kok kanan kaki gue tiba-tiba naik gitu ya. Iya kan? Bener juga. Oh bener juga tuh. Istri gue sering kayak gitu tuh. Dia pengen tidur, tapi gue masih pengen baca buku, pengen apa. Iya bisa dinaikin. Bisa dinaikin. Istri sebelah tidur. Betul. Dia turun, nanti gue naik kayak gini. Bagus loh. Keren ya? Inovasi sih ini. Nih Sanchi emang terbaik nih. Sanchi. Ini ada remote-nya sini. Ini heboh juga tuh berdiri ya. Nih dia. Nah, lo yang sebelah kanan. Harus banget Hanso ini. Masih kan dari China. Iya, dari China. Masih. Bener. Ini artinya kanan. Masa lo mencet? Itu apa bang? Gak tahu. Arahinnya kali ya? Oh ya ini yang atas ini punya gue bawa. Oh iya kanan kiri. Jadi bisa nih. Tapi jujur seru sih bro. Seru bro. Ih seru banget ini. Seru. Lo tertarik gak tapi nih sama kasurnya? Saya tertarik banget. Keren kan? Sanchi. Karena sekarang ini teknologi itu nggak cuma di hal-hal yang kita pakai sehari-hari. Bener. Kayak misalnya handphone segala macam. Tapi kasur yang jadi tempat buat tidur. Saya pun langsung juga gak mau tidur kalau kasur sih bukan Sanchi loh. terlalu berlebihan sih. Muncrat ya. Terlalu berlebihan kayak. Gak tahu. Tapi gue mau lanjut ngobrol soal tadi. Soal lari tadi. Iya. 17 jam 28 menit. 17 jam. Itu apakah buat seorang pelari yang baru pertama kali ikut trail itu istimewa? Sebenarnya bisa finish aja udah istimewa bang. Oh Bisa iya sih ya. menginjakan garis finish sebelum batas waktu. Lo nangis gak setelah selesai? Karena itu kan pencapaian kan. Emosi keluar gak tuh? Lumayan ya. Oh iya? Ya. Oh, oke. Lo Karena apa ya mungkin perjuangannya terlalu berat gitu mungkin. Lo basicnya apa sih? Kenapa lo bisa lari-lari gini? Sampai ke trail run itu? Karena COVID sebenarnya. Terus? Jadi dulu sebenarnya gue olahraga ini bang basket dulu. Oke. SMA basket. Terus kelar SMA udah nggak basket lagi. 2018 ada Asian Games. Coba main badminton. Badminton. Habis badminton, COVID. Oke. Kalau mau COVID kan mau cari lapangan susah. Cari teman main nggak bisa. Akhirnya coba cari olahraga yang bisa dilakukan di rumah tanpa perlu ada kawan dan nggak perlu ada tempat ya lari. Lari di treadmill. Keluar komplek. Keluar Untuk komplek. rumah pakai sepatu udah bisa lari. Dulu langsung karena lo suka main basket langsung lama dong. 3 kilo 5 kilo udah oke dong. Oke. Bisa ya, dapat biasanya 3 kilo awal-awal. Udah bisa tuh? Udah bisa. Abis itu kecanduan tuh. Kecanduan. Lari terus segala macam. Lari terus. Mulai tahu ada acara event lari kayak Jakarta Marathon waktu itu tahun 2022. Biar gak bosan kalau lari gimana sih? Kayaknya tuh yang paling bikin gue susah deh kalau lari. Suka bosan. Denger lagu. Podcast gitu. Kadang podcast. Tapi
sebenarnya kebosanan itu sih yang kita nikmatin. Oh iya, Nirina juga bilang gitu ke gue. Jadi lo bisa mikir sama diri lo gitu ya? Iya. Pernah cedera? Karena lari belum pernah. Oh iya? Iya. Lah gimana latihan lo kok bisa gak cedera sama sekali? Gak tahu sih bang. Banyak stretching aja gitu? Stretching, latihan kayak biasa aja. Benerin ini? Postur segala? Ada benerin. Oh Berlatih udah dari benerin. awal? Enggak, di tengah-tengah justru. Waktu awal-awal mah enggak. Kayak lari aja. Tapi Dan gak pernah cedera? Ankle apa segala? malah pernahnya ankle karena dulu badminton. Gila keren lo ya. Karena naik gunung pernah. Jadi sebelum gue ikut trail run lari ini gue pendaki bang. Oh udah Suka biasa. hiking, camping gitu. Bawa carrier. Tapi bener jauh banget sampai akhirnya lo masuk ke rumah bareng Reza Arab. Kalau sama Arab emang berteman udah dari SMA. Ketemu di gunung. Si ke gunung dia. Ya kan aneh banget lo suka lari, Iya, suka bener, apa. Kok emang. bisa temenan sama Reza Arab masuk ke rumah itu? Lo kenal di mana? Dari SMA. Dia Dia itu sering jadi MC Sweet Seventeen. Dia Oke. sering MC-in Sweet Seventeen teman-teman cewek gua. Gua liat lagi teman-teman cewek yang ada di circle lo. sekolah iya. Yang fotonya dia rambutnya masih Betul. klimis itu, dia masih iya, kurus itu. masih Oh dia kurus. MC. Dia MC. Dan dia nih lumayan terkenal di kalangan anak-anak SMA kalau misalnya mau Seventeen MC-nya pakai MC-nya dia karena dia orangnya seru dan lucu. Reza Arab terkenal sebagai MC itu karena apa? Dari YouTube makanya orang jadi Enggak. hire dia atau? Karena sering dipakai berkali-kali. Jadi kan kadang suka ada beberapa event organizer yang direkomendasikan oleh kayak temen ceweknya nih. Iya. Bilang, "Oh, lu kemarin pakai IO ini." Direkomendasiin ke si temennya. Temennya pakai lagi IO yang sama. MC-nya dia nih. Biar lucu nih acaranya kayak gitu. Berarti nama Reza Arab tuh harum tuh sebagai MC itu. Harum sebagai MC. Kenapa menurut lo dia laku banget sebagai MC? Apa yang paling lucu yang lo inget dari Arab? Karena dia orangnya agak blak-blakan gitu kalau kayak ngomong kotor. Dia acara 17 tahun. Iya Sweet gitu. Seventeen. Kadang yang bercandaannya begitu kadang. Orang tua gak kaget tuh? Ada yang kaget. Lucu banget. Ada yang kaget. Tapi Orang tua. ya itu justru yang membedakan dia daripada MC-MC yang lain. Oke. Kayak gitu. Jadi dia suka. Tapi ya dia bercandain itu ke cowok. Oh apa adanya aja. Iya. Oke. Karena itu terkenal lah. Karena anaknya Betul. belak-belakan. Sampai akhirnya dia punya IO sendiri. Reza Arab pernah punya IO sendiri. Pernah punya IO. Biasanya kan dia cuma sebagai MC. Sekarang dia punya IO sendiri. Oke. Nah waktu itu posisinya gue sudah SMA 3. SMA kelas 3. SMA kelas 3. Udah lewat kan masa-masa Sweet Seventeen kan. Dia mengajak beberapa anak-anak dari angkatan gua untuk mempromosikan IO dia ke adik kelas gua. Dengan cara? Diajak. Waktu itu mantannya, dia kan dengan mantannya bikin IO. Mantan pacarnya ngajak salah satu temen gua. Cewek. Nah temen gua cewek ini ngajak gua. Untuk ngepromosiin kan? Untuk promosiin. Caranya lo ngomong aja? Ya gue promosiin gitu ke adik kelas. Yang kayak misalnya kayak kasih suggestion lah, rekomendasiin. Kayak kemarin nih temen-temen gue pada pakai IO-nya dia gitu. Lo digaji kah atau per orang berhasil? Kita dikasih bonus. Kalau misalnya tembus berapa dapat iPhone gitu. Waktu awal-awal. Oke banget dong ya. Lo SMA mana sih? Penabur Kelapa Gading. Oh anak penabur. Iya. Kan penabur bukannya sibuk belajar? Lumayan. Iya gak sih? Iya bener sibuk belajar. Isinya orang belajar mulu tuh. Orang belajar mulu emang. Mungkin karena itu butuh hiburan kali anak-anak penabur. Mungkin karena itu. Oke. Nah, kenal nih. Tapi itu kan melalui mantan pacarnya Arab. Benar. Tapi lu punya akses ke Arab jadinya? Punya. Ya karena kan ketemu bareng, ngobrol, meeting bareng, apa lama-lama jadi ya event bareng, terus jadi ya habis kelar event misalnya nongkrong bareng. Kayak pergi makan bareng, nongkrong di pakai makan ropang-ropangan gitu. Nongkrong, ya jadi deket, jadi main, jadi kenal. Jadi main tuh maksudnya ketika nggak ada urusan IO-IOan, lo tetap sama dia? Iya. Jadi waktu itu ceritanya gini. Kelas SMA 3 gue kelar, terus kan gue kuliah ke Bandung. IO ini dijalankan dengan adik kelas gue, yaitu Niko. Oh si Niko. Niko tuh adik kelas gue. Si Mike. Mike udah jadi SMA 3 sekarang. Dia juga jadi kru dari IO tersebut. Guanya udah kuliah di Bandung. Terus waktu itu mereka
IO tersebut, kan gue udah bukan bagian dari IO nih, karena gue udah fokus kuliah kan. IO tersebut rame-rame ini ngadain acara New Year di Bandung. Oke. Karena kebetulan gue di Bandung, ya gue ikut nongkrong. Kayak tahun baruan bareng. Sehingga lebih deket lagi gitu maksudnya? Jadi ya bukan karena IO gitu, tapi emang udah kayak ya ada temen nongkrong, temen main gitu. Sekental apa persahabatan lo sama mereka pada saat itu? Sampai pada curhat? Enggak sih, enggak sekental gimana. Kayak ya kayak teman main aja jadinya. Soalnya kalau gua ngelihat lo di Marapton, kalian semua ini kayak udah sobatan lama banget. Mungkin terlihat berteman dekat, tapi bukan karena udah berteman lama. Bukan karena udah lama? Bukan karena udah lamanya gitu loh, tapi karena udah banyak yang dilalui bersama gitu mungkin. Lo pernah berantem antara geng lo sama geng orang lain gitu nggak? Enggak sih bang, nggak pernah. Enggak ya, apalagi kan lo sekolah olahraga pas segala macam. Ribut-ribut itu nggak pernah? Kayaknya enggak. Guanya enggak sih. Sesama pertemanan selek-selek dikit kan biasanya kalau cowok kan ada aja gitu yang nggak setuju. Ada pernah aja juga. Ya kayak selek-selek itu ada aja. Tapi akhirnya diomongin. Atau mulai ada yang diomongin, gitu. ada yang diomongin, ada yang kayak ya udah lepas aja, menjauh aja. Dengan sendirinya pertemanannya akan mencari bentuknya sendiri. Betul. Oh, berarti ada aja ya kayak dulunya deket tapi dia ada. Oh, gitu. Ada. Oke, circle pertemanan lo selain sama Arab ada yang lain dong pada saat itu? Pada saat itu ada teman kampus, teman SMA. Berarti kenapa Arab ngajakin lo di Marapton season 1? Karena dia ngerasa cukup dekat sama kalian kah atau gimana? Jadi gini ceritanya. Sebenarnya hubungan gua sama Arab itu semakin dekat semenjak tahun 2024. Sebelumnya itu gua sama dia berteman biasa, teman nongkrong, teman cabut aja. Cabut tuh maksudnya? Ya kayak misalnya Arab ngajak party, gue ikut. Oh itu cabut namanya? Cabut. Ya cabut. Karena kalau dia ngajak cabut, dia pasti ngajak perginya party. Oh cabut yuk itu artinya party? Iya. Nggak mungkin dia kayak cabut yuk terus pergi nongkrong di coffee shop, nggak. Dia pasti cabut party. Dan lu suka party? Pada situ tuh lumayan. Terus jadi gue kayak ya dia ngajak gue, ya udah gue ikut gitu. Nah tapi selama tahun 2022, 2023 gue itu nggak pernah pergi ke rumah Arab tanpa ada temen gue Winson dan Nico, si Mike. Jadi Winson dan Mike ini yang lebih dekat sama Arab. Jadi kalau misalnya mau ke rumah Arab, kita ada grup berempat. Kayak ada gue, Arab, Winson sama Mike. Grup ini maksudnya WhatsApp? Ya grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya kita mau ke rumah Arab, pasti gue janjian sama yang lain nih. Yaudah bareng ya hari ini ya, kayak gitu. Gue nggak mungkin gue pergi sendiri ke rumah dia. Sampai kita rame-rame waktu itu, grup kita berempat. Terus ada Aloy, ada Brevi, yang emang tim-tim yang suka ikut Arab party. Glamping yuk rame-rame. Oh glamping nih? Ke puncak, iya. Kita ngelakuin sesuatu yang mungkin baru berbeda dari yang biasa kita lakuin gitu. Glamping yuk. Ke puncak yuk gitu, glamping. Nginep kayak seru nih, kayak misalnya barbekyuan di sana gitu kan. Pergilah kita waktu itu bulan Juni atau Juli 2024. Glamping nih. Rame-rame nih kita pergi. Pergi glamping. Dari glamping situ ya emang kita udah main gitu kan, dekat. Pagi itu Arab sama Cynthia udah bangun. Cynthia asistennya? Iya, Cynthia asistennya. Sama ada gue dan Aloy. Berempat nih kita di glamping, di tempat meja makannya nih. Yang lain masih pada tidur. Gue ngomong lah ke Arab, ini nggak ada Jot gitu-gitu ya. Ini cuma kayak gue, Mike, Aloy. Ya geng dunia malam ceritanya yang suka party nih. Gokil, keren. Geng gue itu terus. Maksudnya yang suka yang Arab suka ajak ikut party gitu. Pagi itu Arab bilang, gua ini nih Oktober mau ke Amsterdam sama WG. Karena WG ada perform di Amsterdam. Lalu? Kalau Aloy kan juga posisinya waktu itu udah sebagai MC di beberapa MC di klub dunia malam gitu kan. Dia kayak kerja di sana kan. Kalau gua kan cuman hitungannya apa ya, tim hore kali ya. Sering diajak Arab ikut party doang gitu kan. Buat serunya aja. Iya buat serunya aja gitu loh. Gue bilang ke si Arab gitu. Gue bilang, ajak gue dong ke Amsterdam. Gue jadi krunya WG deh, gue bilang. Karena lo memang pengen ke Amsterdamnya. Pengen jalan-jalan ke Eropa. Betul. Lalu?
anggap gue jadi krunya WGD, gue tentengin koper lu butuh apa gue bantuin deh semua di sana. Asisten ya, selama di sana deh. Kan WG itu kan ada Arab, ada Roy, ya kan. Gue bilang sampai kayak kalau lu ntar butuh rokok apa, gue suruh gue beli deh. Waktu itu lu nggak ada kerjaan? Ada. Apa? Ngonten masak. Oh, emang jadi kreator. Dapat endorse juga berarti. Dapat endorse. Oke. Terus. Jadi emang bikin konten masak di TikTok waktu itu. Fokusnya di situ. Lalu. Terus dia bilang kayak, aduh, ntar deh kalau ke Amsterdam susah, dia bilang. Ntar nih gue kayak 2 bulan lagi mau ke Jepang. Gue tanya lagi, lu ke Jepang sama siapa? Paling sama Cynthia sama Tepen adalah satu karyawan dia nih. Ini belum maraton ya? Belum. Oke. Dia bilang sama Cynthia sama Tepen nih bertiga, dibilang. Terus gue bilang, lu ajak gue aja ke Jepang. Lagi-lagi lo nawarin diri. Terus? Lu kalau mau gue nawarin diri, gue bilang, lu nih, gue bilang, gue udah pernah ke Jepang. Lu pengen banget ikut. Pengen banget jalan-jalan kayaknya ya. Salah bang. Apa tuh? Pengen banget bantu dia. Bener. Iya bener. Oh iya bener. Gue bilang. Sekalian jalan-jalan. Daripada lu ke Jepang gak tau mau kemana, gue udah tahu nih, rute kereta gue hafal, gue bilang. Ntar mau kemana-mana gue bisa, jadi gue tour guide-in deh, gue bilang. Lu butuh foto, gue bilang, gue fotoin. Lu mau live stream, gue bilang, tangan gue jadi tripod lu, gue bilang. Gue bilang gitu. Apapun untuk bantu lu. Iya. Dan pergi ke sana. Lu mau pergi 2 minggu, lu kangen masakan Indonesia, gue masakin buat lu. Itulah cikal bakal Caca berarti. Gue bercanda doang bang sebenarnya. Oke. Oh sebenarnya bercanda itu. Tujuannya sebenarnya kan kayak nggak berharap diiyain gitu. Itu ada Aloy juga ikutan gitu. Ayo dong bang, gue juga mau bang gitu. Cuman dia nggak ada yang bisa dia tawarkan. Rambut gue pink deh bang, nggak ngaruh rambut pink. Terus hasil ceritanya pokoknya dia mikir, terus kita pulang lah hari itu lah. Kita cek kita pulang. Oh Arab nggak menjawab iya atau tidak? Nggak menjawab. Terus mungkin dia sedang berpikir kali ya. Kita waktu balik di mobil, dia ngomong, kan kita semobil nih. Dia ngomong ke gua, itu tuh kirim paspor lu ke Cynthia Ger. Terus gue kayak, seriusan lu gitu. Terjadilah intinya berangkat ke Jepang, tapi awalnya cuma bertiga. Gua, Cynthia, Arab. Bertiga doang. Sebelum berangkat ke Jepang, dia mulailah mengajak circle-nya yang lain. Yaitu temen-temen main game dia. Which is si Yerison, si Jot. Si Grace diajak sama dia. Ini konteksnya tuh liburan atau apa sih? Buat liburan. Tapi dibayarin? Enggak, yang dia bayarin ininya aja, penginapan. Tapi kalau gue tiket dibayarin. Lo tiket dibayarin. Intinya seru-seruan. Lo nginep bareng gue. Iya. Lalu. Kayak gitu. Terus diajak lah si Thierryson, diajak si Grace. Akhirnya dari circle yang suka party ini, gue diajak sama Arab untuk ikut pergi bersama temen-temen circle gaming mereka. Jadi Arab punya 2 circle nih. Circle-nya gabung lah di situ. Iya, Arab punya temen yang suka party, punya temen yang sukanya main game. Bersatulah 2 circle di Jepang. Diajak lah gue di sana. Arab ngajak Thierryson, si Grace, terus ada teman-temannya lah, anak-anak nih. Kita pergilah ke Jepang. Dari situ gue juga pertama kali gue deket sama Thierryson, Grace, sama Yuka, itu di situ. Jadilah persatuan 2 circle di situ. Persatuan 2 circle, termasuk Maharaptan itu persatuan 2 circle. Dari situ baru lengket. Kok kita seru kayaknya bareng gitu. Padahal sebenarnya kayak misalnya Jot dan Bravey atau Jot dan Aloy ya tidak seakrab itu sebenarnya. Tapi sebelumnya Bravey nggak ikut kan ke Jepang? Nggak ikut. Tapi ikut glamping. Glamping itu ada. Di acara glamping itu ada. Jadi glamping itu ada gua, Mike, Aloy, Bravey. Kok bisa langsung pada klop? Kan biasanya ada minimal ada 1 atau 2 yang butuh adaptasi gitu. Enggak ya? Langsung klop aja? Langsung klop aja sih. Iya. Gila ya. Kalau Jot sama Aloy emang udah kenal sebelumnya, kayak mungkin dia dulu satu sekolah, satu SMA. Oh iya? Iya. Cuman mungkin orang baru ngeliatnya ketemunya di situ. Mungkin yang perlu butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi mungkin kayak TP. Nah tuh dia nggak ke Jepang, nggak kemana-mana tuh, tiba-tiba ada tuh. Iya.
Karena gue juga gak kenal TP sebelumnya. Terus dia juga datang dari latar belakang yang sangat berbeda kan. Di tempat yang beda. Di tempat yang beda gitu. Dari Jember. Mungkin kan kalau kayak Aloy, Jot ya masih anak-anak Jakarta. Mereka dari Tangerang kenal kayak gitu. Itu pas TP dateng. Tapi lu sempat ada feeling kayak gue bakal nyambung gak ya sama TP gitu? Ada dong, pasti dong. Semuanya atau lo doang? Gue gak tahu sih yang lain. Cuman kalau gue pasti gue kayak dia orang ngapain sih gitu ya? Maksudnya kayak bakal cocok gak ya gitu. Maksudnya kan bakal tinggal di sini, nginep di sini kayak gitu kan sebenarnya kan. Tapi adanya TP bikin dinamikanya lebih menarik menurut gue. Bener, justru itu. Di tengah-tengah gue mulai sadar kayak oke, dengan adanya TP di sini ada warna lain di maraton ini gitu. Apa yang paling memorable di Jepang dari trip kalian rame-ramean 2 circle ini? Buat gue yang Yang paling ngebekas memorable banget. ya ngumpul di Airbnb terus kayak minum makan rame-rame gitu. Sake gitu, sake. Iya, minum kayak sambil terus kayak kita beli daging A5 tapi beli di supermarket, masak sendiri gitu. Lo yang masakin dong? Iya, kalau daripada makan di restoran mahal kita beli sendiri di supermarket, di pasar. Memorable karena obrolannya atau kesederhanaannya? Karena kalau dibilang sederhana sih Ya, A5 kayaknya enggak ya. Iya, gak sederhana Kayaknya juga mahal ya. Di Kyoto kayaknya gak sederhana deh bang. Di Kyoto itu ya? Di Kyoto Tapi itu. kesimpelannya kali ya? Simple aja di rumah doang Kesimpelnya ya gitu. Dan suasananya sih Nah itu nggak lupa tuh. gak bisa lupa. Berarti ketika Jot ngasih usul ke Arab untuk bikin streaming di kepala dia, oh gue seru nih ke Jepang sama orang-orang ini, mereka aja yang masuk gitu kali ya? Nah mungkin gara-gara setelah Jepang itu grup Jepang ini jadi sering nongkrong setelahnya. Oh memang iya sering nongkrong. Jadi habis kita pulang dari Jepang balik ke Jakarta Arab ini jadi lebih aktif ngajak nongkrong di grup Jepang yang kita udah pergi bareng gini. Alhasil kita sering lah nongkrong di rumah dia. Kalau nongkrong itu berarti sebanyak itu, berarti ada 7-8 Iya orang kadang gitu ya 6 orang 7 orang. Di rumah dia rame-rame, agendanya apa kalau nongkrong gitu? Duduk, nonton. Oh iya, Iya, kadang minum, ntar pesen makan, ngobrol. bubarnya? Bubarnya udah jam 3 bubar. Buset jam 3 Kayak pagi jam bro. 2, setengah 3 pagi bubar. Kemarin gue ini nongkrong gue sama Nongkrong. teman-teman gue anak stand up Indo, Oke. founder stand up Indo. Ada Oke. Panji, ada Ernest, ada Rian, ada Isman, ada gue. Oke. Sebenarnya ada agendanya sih. Kan katanya kalau nongkrong itu nggak harus ada agenda kan? Nggak harus. Kalau Panji ngajakin nongkrong, tapi Panji bilang agenda kita nih nggak ada agenda ya, Oke. itu termasuk nongkrong. Termasuk. Meskipun dia bilang agendanya nih nggak ada agenda, Termasuk dong. itu nongkrong. Nongkrong. Oke, nongkrong katanya nggak boleh ada kegiatan. Kita berencana bikin kegiatan board game, nongkrong juga. Nongkrong. Berarti gue nongkrong. Nongkrong. Oke, nah gue nongkrong tuh rame-rame. Nongkrong. Bubarnya ada yang diare. Bubar ada yang diare. Iya, gue nggak ngasih tahu siapa ya. Karena ada yang diare jadi bubar. Kok gitu? ya kan. Kita ngobrol. Yang diare satu orang doang. Satu orang hilang masuk terus kenapa ini diare gitu. Oke. Oh gitu ngobrol-ngobrol masuk lagi. Gimana? Masih diare. Dia bilang gitu. Oke. Terus kayak gue balik deh. Oh iya deh gue juga balik deh. Bubar gara-gara ini diare. Semuanya bubar. Emang aturan gimana? Ya dianya aja pulang gitu gak sih? Kayak di tongkrong gitu deh. Kecuali emang semuanya mau pulang. Tapi gue pengen balik cuman aduh gak enak nih. Gitu. Nah itu makanya sampai jam 3 kali. Itu sering terjadi sih di kita. Jadi ada yang mau balik cuman kayak aduh kalau gue balik ntar yang lain Lo belum pernah ba- gitu gak? Pernah. Gimana cara lo pulang berarti? Nah karena udah saking seringnya ini terjadi di tongkrongan ini bang. Jadi makanya kita ada istilah ninja bang. Jadi Kita pulang tapi gak ada pamitan. bawa ini TV. Nggak buat TV dong. Itu lebih ke maling. Misalnya kayak bentar nih ke depan. Udah nggak balik. Nah itu lebih aneh lagi bro. Itu udah sering terjadi di kita. Masa lu nggak pamit? Karena mungkin udah terlalu sering nongkrong kali ya bang. Kok masa nggak pamit tapi? Itu lazim itu di sosialisasi manusia umum. Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Tapi ini masa lu semua kayak gitu. Iya. Lumayan. Terutama kalau misalnya lagi
lagi acara minum-minum gitu misalnya. Oh, karena udah pada ngawang anyway. Udah pengen pulang nih, misalnya udah kepagian. Udah kayak pada gitu. ngeblur Iya. juga ya udah hilang. Iya, kayak misalnya Arabnya agak lengah dikit. Hilang. Karena kalau misalnya dia ngeliat kita keluar, mau kemana lu gitu. Digituin sama dia. Yang susah tuh kalau tersisa 2 kan. Itu susah tuh. Itu susah. Itu Lu susah. kan tinggal berdua. Itu susah. Lo mau ninja juga susah kan? Susah. Atau enggak, biasa kita udah janjian nih, ada temen yang kayak pulang gitu. Jadi kayak ada yang buka satu orang nimpain, gue juga balik deh. Udah kepagian nih, besok lagi gitu, udah bubar. Oh. Gitu. Dan itu selalu nggak ada agenda, cuman duduk ngobrol minum gitu. Nggak selalu minum juga sih, tapi ya nggak selalu ada agenda. Ya dateng ngobrol, Terus makan, nonton bareng, movie night gitu. Netflix gitu. Iya. Tapi ada nggak yang lagi nonton tapi satu orang nggak ikut nonton, main HP? Ada, Itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ada yang kayak lagi nonton ketiduran. Gosip nggak? Ya kadang-kadang ya ngomongin apa yang lagi terjadi heboh ya. gitu. Entah ngomongin apapun. Politik. Kadang Oh iya, iya, debat politik gitu. nggak debat. Kayak berat banget. Nggak debat lah, cuman kayak Kenapa ya sekarang? iya, ini? kayak misalnya contohnya nih, pendapat lu tentang ini gimana gitu. Oh. Menurut lu gimana nih ke depannya gitu. Pernah nggak habis selesai nongkrong di WhatsApp ada yang WA, sorry ya kalau tadi gue gini gitu. Karena mungkin ada omongan yang nggak enak atau Kalau lagi ngomong serius mungkin ya. oh takut nyinggung. Iya, Emang kalian udah selengket itu ya ternyata ya? selengket itu 100 hari tinggal bareng Bang soalnya. Nggak, tapi itu kan sebelum maraton kan? Oh iya. Yang itu kan? Iya. Itu sebelum maraton kan? Gara-gara 2 minggu di Jepang liburan bersama itu. Iya. Jadi Berasa kayak kan lengket. tinggal bareng, tidur bareng, tahu bareng apa tahu lah semuanya gitu. Habit masing-masing gitu-gitu tahu. Gua nggak bisa memahami rasanya setelah maraton 3 season yang terakhir ini 100 hari dan tiba-tiba nggak ada lagi Ya, dan tidak akan pernah terjadi lagi maraton. Itu aneh nggak sih bro rasanya? aneh. Buat kita juga aneh, Bang. Itu kedalaman persahabatan kalian tuh udah dalamnya dalam banget kali ya? Kayak udah nggak ada lagi deh. Iya, kayak mereka lu semua tahu tentang gua deh gitu. Iya. Iya. Apalagi di live streamingin segala. Iya. Berarti yang pas kan gue nonton yang roastingnya Arab. Arab ya. Terus ya cewek lo bilang di mobil apa segala macam itu, terus lo disorot juga. Aku harus bantuin Mas Arab butuh aku. Itu segala macam itu jadi ceng-cengan biasa aja tuh. Biasa aja. Nggak ada yang hard feeling segala macam. Karena emang udah Iya. saling kenal Malah gitu. kalau jadi waktu itu kita pernah bareng di grup sekali. Yang tadi Bang Red bilang ada gak yang kayak abis kelar nongkrong terus ngomong minta maaf di grup. Gue pernah ngelakuin itu. Lo yang minta maaf? Iya. Karena Karena gue merasa kayak gue tadi ngomong nada terlalu tinggi deh gitu. Gue dikatain alay gue. Alay lu gitu. Iya Apaan sih? sama Arab gitu. Alay lu. Kayak lu biasa aja deh gitu ya. Kayak gitu. Kayak maksudnya kayak ya kita juga tahu kali lu gak marah gitu. Oh. Kayak nggak usah dibikin drama deh. Iya. Kayak di ini-iniin gitu. Terlalu diiniin gitu mungkin. Cuman kan gue takut ya maksudnya ada yang tersinggung gitu ya. Karena gue ngomong dengan nada tinggi gitu. Walaupun itu juga nggak ada intensi buat Gak ada menyakiti intensi. siapapun. Iya. Lo hafal semua ulang tahun mereka? Gak semua. Pasti TP lo nggak tahu lah. TP 27 Januari. Justru tahu ya. Iya tahu. Kalau nggak salah. TP 27 Januari. Karena satu zodiak sama gue. Jadi lo Capricorn lagi? Enggak. Aquarius. Kalau cewek lo itu lo pacaran sebelum maraton atau sesudah? Sebelum. Oh, berarti udah lama. Udah lama. Apakah cewek lo juga lo bawa ke tongkrongan itu? Dari season 1. Oh, Jadi waktu season 1 juga cewek gue sering datang ke rumah Arab. tempat itu. Iya. Berarti di Jepang cewek lo nggak ngikut? Nggak ikut. Setelah Jepang nongkrong cewek lo ikut? Iya sekali datang gue ajak gitu. Nah itu ada rasa kan suka ada tongkrongan di mana kitanya asik, pasangan yang agak nggak nyambung nih sama tongkrongan. Iya. Itu ada vibe kayak gitu nggak? Ada ketakutan di diri lo kayak, duh cewek gue nyambung nggak ya sama tongkrongan ini? Sempat gitu juga. Sempet dong. Karena cewek gue sangat pendiam. Nah pas lo bawa tuh kayak apa? Mereka ngajak ngobrol supaya dia nyaman atau Untungnya karena di sana ada Grace juga kan. sama cewek juga? Pacarnya Jot ya. Jadi kayak dan Grace kan emang deketnya sama Arab. Jadi ketika ada Grace datang di sana ya baru gue ajak cewek gue. Kalau misalnya lagi nggak ada cewek-cewek ya gue nggak ajak cewek gue. Oh. Jadi ada temen ceweknya di sana yang seumuran.
Lama-lama ngikut dia. Jadi deket, tapi ya. aslinya pendiam tuh cewek Aslinya pendiam. tuh. Tapi gue ngeliat dia kayaknya asik deh, orangnya santuy gitu. Lumayan, cuman emang kalau sama orang baru dia lebih ini aja, lebih mungkin lebih tertutup kali ya, lebih nggak yang ngajak orang ngobrol duluan gitu. Oke, udah berapa lama pacarannya? 3 tahun. 3 tahun. Berarti artinya kalau suatu hari lo udah nikah segala macam, ini nongkrong segala macam tuh masih terjadi dong ya? Masih dong. Mudah-mudahan masih terjadi ya. Masih dong. Karena kan ada aja orang yang setelah menikah jadi berubah tuh, jadi lebih suka di Frekuensinya rumah. aja mungkin berkurang. Mungkin karena belum ada yang punya anak kali ya. Ngaruh nggak sih nanti kira-kira? Harusnya iya. Kan waktu pasti lebih Harusnya buat keluarga iya, kan. bener. Harusnya iya. Nah kalau itu terjadi tuh ketika udah mulai renggang, sedihnya di situ nggak sih? Kayak gue punya grup pertemanan yang kok lama-lama makin pada sibuk ya, udah nggak kayak Iya. dulu ya itu kan. Tapi nggak ada yang mau ngomong bahwa kita udah beda gitu, udah Tapi berjalan. mungkin emang semuanya mungkin udah sadar kali Bang, kalau itu mungkin sebuah fase yang udah pasti dilewatin. Ya sih. Iya. Kayak kita pun kan juga sekarang sadar semua, kayak misalnya bersembilan ya sadar kalau suatu hari nanti pasti kalau udah berkeluarga waktu akan lebih berkurang. Itu sempat ada yang ngomong, bahas. Sering bahas itu kok, Arab sering bahas itu juga. Oh, Cuman Bang, mungkin yang membedakan adalah mungkin kalau Bang Radit datang ikut nongkrong terus gak ada kamera mungkin akan berbeda. nggak ngerti maksudnya gimana? Dengan atau adanya kamera kan pasti berbeda dong. Atau Oh enggak? iya, Ya dong. gua pikir kalian apa yang kalian tampilkan ya itu gitu. Ya udah pasti kan ada pembicaraan yang kita nggak bisa bawa Bang. Oh lebih ke topik kan? Topik. Tapi dinamika sama dong. Sama. Oh, Topik kan ada nggak semua topik bisa kita bawa depan kamera pasti dong. oke. Ya. Lo ngerasa itu maksudnya? Maksudnya akan jadi lebih seru lagi kalau misalnya tidak ada kamera. Oh, itu Gitu, maksudnya. karena pembicaraannya bahasa banyak nih, gitu. Lo selama 100 hari itu pernah nggak di tengah-tengah kayak, kayaknya ini mulai nggak seru nih obrolan kita nih karena udah Enggak sih. kelamaan. Tetap selalu ada yang baru. Ada aja. Karena kan kalau tadi kan argumennya lebih seru kalau nggak ada kamera. Ada pembicaraan yang bisa dibawa kalau tidak ada kamera. Iya. Ya. Nah ini 100 hari kan selalu ada kamera. Betul. Berarti kan ada yang hilang dong di tongkrongan kalian. Atau justru kalau mau ngobrol. Topiknya aja yang hilang Bang. Kita ganti dengan topik lain. Pernah nggak kayak mau ada topik yang harus dibahas dan harus tidak ada kamera sehingga kalian out frame? Ada. Oh itu sering juga. Sering. Oh karena ada itu aman. Atau kita mute. Kita tetap depan kamera. Cuman kita ngebahas sesuatu yang orang nggak bisa denger. Di mute Oke, aja udah gitu. mute aja. Di mute aja. Iya. Itu sering. Itu sering ya. Sering. Mungkin nggak suatu hari ada orang baru ke grup kalian? Atau itu bakal jadi aneh banget? Mungkin aja sih. Mungkin aja ya. Mungkin aja. Tapi gue bayangin kalau jadi orang barunya agak canggung gak sih? Kayak, Pasti sih. Jir gila nih dia udah Iya. melewati 3 maraton guys. Betul. Bikin acara di Istora. Mungkin kalau ada orang baru pun mungkin nggak bisa, mungkin bukan orang yang bener-bener baru banget gitu mungkin ya. Oh. Atau ya udah, kalau misalnya emang ada pun pasti lebih ke batas profesional. Wah keren banget, seru banget. Mungkin begitu Seru ya. banget. Oke, buat tahun ini apa aja plan lo? Setelah dari maraton. Oh, untuk gue sendiri nih, Ada rencana apa? mau fokus di YouTube sih Bang. Oke. Fokus YouTube untuk naikin konten sendiri di YouTube. Oke. Terus mau lebih fokus lagi di dunia olahraga lari Oke. dan naik gunung. Ironman jadi Mungkin nggak tahun ini. sesusah itu ya? Sesusah itu. Berenang dulu, Berenang, bisa naik sepeda dan lari. ya Gile bro. gitu. Itu berapa jam itu? Wah, itu sih bisa mungkin berapa ya? 18 jam gitu mungkin bisa. Wah, gila. Iya kayaknya deh. Berenangnya berapa lama? Berenang itu 3,8 kilometer. Buset, ini di sini berapa meter, Dil? Ujung ke ujung? Paling 7 ya? 7 segituan kayaknya ya. Gila, gue satu gitu aja udah minta pelampung gue. Gimana 3, Si dokter Tira kan lagi ini apa latihan berenang juga dia sekarang. gue ngeliat lagi. Iya. Lo diajakin lari juga gak sama dia? Kita tahun lalu bareng Bang di Jakarta Running Festival, full marathon bareng. Bulan Oktober, 42 kilo bareng. Kalau maraton lo berapa jam? Full marathon. Iya. 4 jam 6 menit. Gila. Ya, Pasti lo mau nge-break di bawah 4 ya? mau tahun ini. Susah gak tuh menurut lo? Susah. Orang yang udah di bawah 4 tuh udah jago banget kali ya? Angkat topi sih Bang. Udah top. Berarti yang kemarin di London tuh di bawah 3 ya? Wah itu udah
Itu nggak mungkin deh. Kalau buat gue sih kayak nggak nyampe situ sih bang. Jauh-jauh itu levelnya udah level Dewa itu ya. Udah pro atlet sih. Kalau di bawah 3 jam tuh udah pro atlet deh. Nah kalau menu latihan lo, lari lo sekarang saat ini setiap weekend kah atau? Enggak, setiap weekend sih. Seminggu 3-4 kali lah. Oh, ya. Itu lama sih. Ya harus gitu sih. Maksudnya sering gitu. Ya harus sih, mau nggak mau. Tapi lo menginspirasi gue. Gue ada target umur 42, gue 42 kilo. Which is batasnya Desember tahun depan. Oh bisa. Jadi mudah-mudahan gue bisa sih. Tapi sekarang udah mulai dong. Udah. Ya udah. Jalan di mall. Kok jalan di mall? Jalan juga. Startnya ada bang, dari 5 kilo bisa. Iya nanti gue coba ya. Makasih udah mampir ke sini. Terima kasih juga bang. Good luck buat semuanya. Good luck buat konten YouTube-nya. Kalau ada yang mau nonton lo bisa kemana? Di channel YouTube Gary Ang. Gary Ang. Ya, GARRY spasi Ang ya. Oke. Teman-teman yang mau ngecek kasurnya bisa langsung ke showroomnya Sanchi, ada di Setiabudi. Di sana kita bisa cek BMI kita, body mass index kita untuk disesuaikan sama kebutuhan kasurnya. Nah, kalau mau nikah atau punya suami atau punya istri bisa bawa ke sana karena ini bisa dipisahin nih BMI-nya antara kiri sama kanannya. Di sini buat suaminya, ini buat istrinya. Ya, ataupun sebaliknya. Ya. Dan masih banyak juga kasur lain yang menarik-menarik. Silakan langsung aja ke showroomnya Sanchi. Nah, gue dikasih tahu bro. Oke. Katanya kasur ini kuat menahan beban 12 orang. Dan 360 tuyul. 12 orang. 12 orang. Dia kuat. Oke. Masa nggak kita cobain? 12 orang di sini. Iya, kita Ayo. coba lompat-lompat aja ya. Ini idenya Gilang nih.